Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom, selamat malam. Kita akan mengikuti persekutuan doa keluarga dalam rangka Pekan Pendidikan Kristen. Sekarang kita memasuki hari yang kelima. Hari ini Jumat, tanggal 17 September tahun 2021. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita masuki renungan kita saat ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Saya hantarkan. Bapa di surga, kami bersyukur karena kasih dan kemurahan Tuhan atas kami semua, sehingga kami malam hari ini Tuhan perkenankan untuk mengikuti persekutuan doa dalam rangka Pekan Pendidikan Kristen tahun ini. Syukur karena kasih Tuhan atas hidup kami, jemaat Tuhan di KJ Wonogiri, atas kesehatan yang Tuhan sudah beri bagi kami, atas setiap penyertaan Tuhan, sehingga Tuhan cukupkan setiap kebutuhan kami. Hingga sampai pada malam hari ini kami merasakan bagaimana baiknya Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong supaya firman Tuhan bisa kami renungkan dengan baik, berakar kuat di dalam hati kami dan tidak keluar dengan sia-sia. Kami berharap bahwa apa yang bisa kami renungkan, bisa kami rasakan dan kami lakukan dalam kehidupan kami kesehari. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada saat ini diambil dari kitab Filemon 1 ayat 1 sampai 25 yang demikian firman Tuhan. Dari Paulus, seorang hukuman karena Kristus Yesus, dan dari Timotius, saudara kita, kepada Filemon yang kekasih, teman sekerja kami, dan kepada Apfia, saudara perempuan kita, dan kepada Akripus, teman seperjuangan kita, dan kepada jemaat di rumahmu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku, karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Dan aku berdoa agar persekutuan-Mu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Dari kasih-Mu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah Kau hiburkan, saudaraku. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Tetapi mengingat kasih-Mu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku, Paulus, yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku, yang ku dapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu. Dia yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu, supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya, bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu.
baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang kepadamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Aku, Paulus, menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya, agar jangan kukatakan, tanggungkanlah semuanya itu kepadamu. Karena engkau berhutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Ya saudaraku, semoga engkau berguna bagiku di dalam Tuhan. Hiburkanlah hatiku di dalam Kristus. Dengan percaya kepada ketaatanmu, kutuliskan ini kepadamu. Aku tahu, lebih daripada permintaanku ini akan kulakukan. Dalam pada itu bersedialah juga memberi tumpangan kepadaku. Karena aku harap oleh doamu aku akan dikembalikan kepadamu. Salam kepadamu dari Epafras, temanku sepenjara karena Kristus Yesus, dan dari Markus, Aristarkus, Demas dan Lukas, teman-teman sekerjaku. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai roh kamu. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara, bacaan kita pada malam hari ini yang terambil dari Filemon 1 ayat 1 sampai 25. Dan renungan kita pada malam hari ini diberikan tema kemerdekaan yang mendamaikan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, surat Filemon itu ditulis oleh Paulus kepada Filemon di kota Kolose. Surat ini bersifat pribadi. Filemon memiliki seorang hamba yang bernama Onesimus, yang pada saat itu melarikan diri dari Filemon. Dan menurut hukum Roma, seorang hamba yang melarikan diri dapat dihukum mati. Onesimus melarikan diri ke Roma bertemu dengan Paulus. Kemudian mereka bersahabat dengan ikatan untuk melayani Kristus dengan setia bersama-sama. Paulus berkeinginan mengembalikan Onesimus kepada Filemon. Bapak Ibu Saudara, inilah pergumulan yang perlu kita cermati dan kita contoh. Karena sebagai seorang yang punya kewenangan, sebagai seorang yang penuh kuasa, seperti tadi dikatakan oleh Paulus, dia bisa saja sebenarnya memaksakan kehendaknya kepada Filemon untuk meminta Onesimus tetap bersama-sama dengan dia di dalam melayani Tuhan. Tetapi Paulus lebih memilih untuk meminta kepada Filemon untuk menerima Onesimus kembali sebagai hamba Tuhan, karena Onesimus berguna untuk Filemon dan Paulus di dalam melayani Tuhan. Sekalipun Rasul Paulus memiliki kuasa dalam jemaat dan terpandang, tetapi tidak mau memaksakan kekuatannya dan lebih menghargai orang lain yang ketaatannya telah teruji. Bagi Paulus, Onesimus merupakan sahabat yang baik. Dia mengatakan bahwa Onesimus itu digambarkan sebagai pengganti Filemon yang menemani Paulus di dalam pelayanan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, adakah saat ini orang berhati mulia seperti Paulus di bidang pendidikan dan pelayanan? Atau adakah lembaga pendidikan Kristen yang memperhatikan, mengubah orang yang menderita menjadi sejahtera dan sukses, kemudian mereka dijadikan partner dalam mencapai visi dan misi lembaga pendidikan tersebut? Sebagai lembaga pendidikan Kristen, kita semua terpanggil untuk memperhatikan dan melayani orang-orang yang kesulitan mendapatkan pendidikan yang baik. Maka mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan,
di dalam Pekan Pendidikan Kristen ini kita semakin saling peduli agar hidup kita menjadi aman, menjadi nyaman, menjadi damai dan sejahtera. Melihat dan mengulurkan tangan bagi mereka yang memerlukan pertolongan, membebaskan mereka yang menderita, menemani mereka yang kesepian, mendengar setiap curahan hati yang ingin disampaikan. Mari kita mendidik diri untuk menjadi pribadi yang peka dan penuh dengan kasih Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa syukur dan syafaat. Saya antarkan. Bapa di surga, kami mengucap syukur kembali karena penyertaan dan kasih setia Tuhan atas hidup kami semua, umat kepunyaan Tuhan, terutama di lingkup GKJ Wonogiri. Kami semua jemaat Tuhan yang menjadi mitra Tuhan, menjadi kekasih Tuhan di dalam kami bekerja bersama-sama di dalam melayani Tuhan di gereja ini. Terima kasih karena Tuhan sudah mengingatkan kami malam hari ini untuk kami memperhatikan saudara-saudara kami yang lain yang mungkin belum seberuntung kami untuk menikmati pendidikan di dalam kehidupannya. Seperti Onesimus yang dipilih oleh Paulus menjadi partner kerja Paulus untuk melayani Tuhan, padahal dia adalah seorang hamba. Tetapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan sedang mengerjakan sesuatu bagi kami semua, jemaat Tuhan di GKJ Wonogiri, untuk kami bisa meneladani apa yang Paulus izinkan terjadi dalam hidupnya. Oleh karena Paulus memandang setiap orang menjadi sama. Tidak ada hamba dan tidak ada tuan. Tetapi Paulus menyetarakan setiap orang menjadi sama kedudukannya. Maka kami bersyukur karena Tuhan menolong kami semua jemaat Tuhan di GKJ Wonogiri untuk kami meneladani Paulus untuk memberi perspektif yang sama kepada orang lain bagi kehidupan kami. Bahkan jika memungkinkan Tuhan, kami bisa menolong, memperhatikan mereka-mereka yang belum seberuntung kami untuk menikmati pendidikan itu. Kami berharap Tuhan memampukan kami semua untuk kami bisa saling mengasihi, saling menjaga kehidupan kami untuk nyaman, aman, damai dan sejahtera seperti yang Tuhan inginkan kami semua dalam persekutuan oikumene di dalam gereja, untuk kami bisa bersama-sama membangun kehidupan bersama dan bertumbuh bersama di dalam Tuhan di gereja kami. Secara khusus kami berdoa untuk anak-anak kami yang sedang menikmati pendidikan, mulai dari PAUD, SD, SMP, anak-anak kami yang di SMA dan di perguruan tinggi. Terima kasih karena kesempatan untuk menikmati pendidikan yang Tuhan izinkan bagi anak-anak kami, supaya mereka semua Tuhan beri kemampuan berpikir, juga kemampuan untuk mengembangkan diri sesuai dengan bakatnya, dengan kemampuannya, mampu berkarya dengan baik, supaya mereka bisa meraih cita-cita yang mereka dambakan oleh karena pertolongan Tuhan bagi anak-anak kami ini. Terima kasih kami menyerahkan juga setiap anak-anak kami kepada Tuhan, supaya bukan hanya pendidikan yang tinggi, tetapi sungguh-sungguh mereka memiliki hati yang mengasihi Tuhan, hati yang takut akan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupannya. Kami serahkan anak-anak kami ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa untuk kami semua para orang tua yang mendidik anak-anak kami. Kami diingatkan di dalam Pekan Pendidikan Kristen saat ini untuk kami memperhatikan setiap pendidikan bagi anak-anak kami, bahkan orang-orang di sekitar kami. Maka kami sebagai orang tua, mari Tuhan mampukan kami semua, mari Tuhan izinkan kami untuk bisa melakukan yang terbaik bagi kehidupan anak-anak kami dan sesama kami.
di bidang pendidikan. Terima kasih Tuhan, tolong supaya hidup kami juga makin diberikan oleh Tuhan kemampuan untuk kami bisa mengembangkan diri, bisa berempati, bersimpati kepada setiap keluarga, setiap saudara-saudara kami, terutama di lingkungan GKJ Wonogiri, saudara-saudara kami yang seiman. Izinkan kami juga menolong supaya setiap kami punya kepekaan dan rindu untuk mengembangkan diri kami di dalam pelayanan juga di gereja di GKJ Wonogiri. Terima kasih, dan kami akan mengakhiri persekutuan doa kami di malam hari ini. Kiranya kasih setia Tuhan dan kasih karunia Tuhan menyertai setiap kami, langkah kami di keluarga-keluarga di GKJ Wonogiri. Beri bagi kami kesehatan yang daripada Tuhan, tetapi yang sakit juga mari Tuhan pulihkan, Tuhan jamah, supaya setiap kami akhirnya menikmati di masa-masa pandemi ini, kami terus ditolong oleh Tuhan untuk kami bisa menikmati persekutuan dengan Tuhan, baik di dalam ibadah maupun persekutuan secara pribadi kami, juga orang-orang di dalam lingkup sekitar kami. Terima kasih. Akhirnya kami menyatukan seluruh doa-doa syafaat kami, seluruh permohonan kami, dan doa-doa kami kembalikan kepada Tuhan seluruh kemuliaan, pujian, dan hormat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah persekutuan doa kita pada hari ini, Jumat tanggal 17 September tahun 2021. Kiranya Tuhan menyertai kita, memampukan kita untuk kita bisa melakukan dan melaksanakan setiap firman Tuhan yang kita renungkan dan setiap firman Tuhan yang kita baca saat ini. Terima kasih, Tuhan menyertai kita semua. Shalom.